saya akan melakukan sosialisasi proyek transformasi kepemimpinan di SD Negeri Cirebon 4 dengan temanya penguatan kapasitas guru melalui program digital mentoring untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi digital. Oke. Jadi bisa di sini bahwa guru Cirebon 4 memiliki guru-guru yang muda dengan semangat yang tinggi dan literasi digital yang baik. Ya, tidak seperti kami jika dibandingkan nih yang kemarin-kemarin kami yang memang kondisinya kelahiran tahun 1960 sampai 1970. Ya. Jadi ini kondisi real dari SD Negeri Cirebon 4 itu adanya potensi aset dari guru-guru yang muda yang memang semangatnya tinggi dan literasi digitalnya yang baik, bahkan upgrade segala macam komputer sebagai macam IT itu udah mumpuni, sudah bisa. Nah, namun potensi digital belum dimanfaatkan maksimal dalam pembelajaran. Oke. Nah, dari sini kemudian masih terbatasnya konten digital lokal yang relevan dalam konteks sosial budaya Cirebon 4. Jadi mungkin ada konten-konten yang sebenarnya di luar kita itu masih bermanfaat yang bisa kita adopsi. Kita bisa ATM, kita bisa ambil pelajarannya, bisa kita tiru dan kita modifikasi. Oke? Kemudian belum terbentuknya budaya coaching dan mentor antar guru. Oke, mungkin sedikitnya sudah kita lakukan, tetapi marilah kita sama-sama kita jadikan budaya. Budaya apa? Budaya coaching. Artinya budaya sharing. Sharing untuk apa? Sharing untuk tujuan pembelajaran. Demi siapa? Demi kita sendiri dan tentunya untuk peserta didik. Seperti kita tahu bahwa guru itu mempunyai 4 keterampilan yang harus kita kuasai, 4 kompetensi. Yang pertama, keterampilan, kompetensi apa? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Artinya guru itu terampil, guru itu mampu untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik. Guru itu mau belajar, mengasah dirinya. Demi apa? Demi peserta didik. Guru itu bisa merancang pembelajaran demi peserta didik. Guru itu bisa mengevaluasi, bisa membuat evaluasi dan asesmen demi peserta didik. Itu kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Bagaimana kita ramah, kita disiplin, bagaimana kita berbaik hati. Karena apa, Bu? Karena apa? Kita adalah role model. Artinya model. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Bagaimana kita bersikap dicontoh langsung oleh anak. Ketika kita bicara yang baik-baik pasti langsung dicontoh sama anak-anak. Begitupun sepertinya guru itu lebih didengar daripada orang tuanya itu. Betul? Itu. Jadi kita itu role model bagi mereka. Contoh tauladan di sekolah bagi anak-anak kita. Tuh. Yang ketiga, kompetensi apa? Kompetensi sosial. Bagaimana kita menjaga hubungan baik antara teman, antara rekan kerja, antara atasan, antara anak-anak, antara wali murid, dan antara komunitas belajar. Di mana kematangan kepribadian kita ini ada di kompetensi sosial. Yang terakhir adalah kompetensi profesional, di mana kita dituntut. Bukan hanya dituntut sih sebetulnya, tuntutan diri kita untuk terus maju, bertumbuh dan berkembang. Ada pepatah bahwa kita mendidik sesuai dengan zamannya. Jangan sampai mendidik itu sesuai dengan zaman kita, karena konteksnya sudah berbeda. Zaman dulu dan zaman sekarang. Gimana kita meningkatkan kompetensi kita, keterampilan kita dalam mendidik anak? Salah satunya adalah sekarang kompetensi profesional yang akan saya kembangkan, mengajak teman-teman semua keluar sedikit berubah dari keadaan sebelumnya, sedikit lebih baik daripada hari ini, ya, karena memang
keadaannya. Terus kemudian apalagi? Nih terbentuknya budaya coaching, artinya kita bisa budaya sharing-sharing sama teman tentang apa? Tentang pendidikan, tentang masalah yang terjadi di kelas. Jangan segan-segan, karena saya tahu setiap siswa, setiap guru mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Bahkan orang kembar sekalipun mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Disinilah kita tempatnya sharing sama teman. Jika memang ada keluhan, jika memang ada suatu masalah dengan siapanya, dengan muridnya, mungkin dengan teman, boleh sharing. Untuk apa? Untuk memberikan jalan solusi yang terbaik seperti apa. Kita pun mendapatkan saran dari teman kita. Jangan malu untuk mendapatkan saran. Jangan malu untuk kita mengakui bahwa kita itu tetap butuh belajar. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah transportasi diperlukan, transformasi ya, agar pembelajaran berbasis teknologi digital menjadi budaya sekolah. Oke, jadi saat ini saya itu sebetulnya sudah mengenal beberapa aplikasi yang memang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran. Terutama yang sudah bisa kita kenal adalah aplikasi dari Canva atau Photoshop, atau mungkin juga ada Gemini AI, ada juga ChatGPT. Sudah pernah kenal Ibu ChatGPT? Juga sama Gemini. Ibu tahu nggak kegunaan dari AI itu ternyata luar biasa jika kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Bahkan Bu, kita bisa membuat modul ajar dan lembar kerja sekalipun dengan AI tadi. Nah, kaitannya dengan ini, kita perlu mengupgrade diri kita untuk berubah, ya, untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, tujuan khususnya adalah terbentuknya RPP atau modul ajar digital dari seluruh guru, terus kemudian peningkatan interaksi siswa terhadap konten digital sebesar 15%. Nah, bagaimana nih kita menyiapkan mereka untuk menghadapi nanti di tahun 2040 generasi emas. Mereka menjadi pemimpin bagi mereka sendiri, mereka menjadi pemimpin bagi masyarakat. Kita siapkan itu makanya dari sekarang. Nih, isu strategis kepemimpinannya adalah fokus kepada pemimpin pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Nah, transformasi peran guru dan digital konsumer menjadi digital kreator. Kita bukan hanya menjadi konsumen, bukan hanya menjadi penikmat dari suatu konten, tetapi diharapkan justru menjadi konten kreator. Dan kemudian kepala sekolah berperan sebagai fasilitator, sebagai coach dan penggerak budaya kolaboratif. Di sini peran kepala sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Mari kita kolaboratif kerjasama antara kepala sekolah, guru, wali murid, dan komunitas yang ada di SD Negeri Juru 4 sehingga tujuan kita tercapai. Kemudian fungsi dari tadi peran kepala sekolah sebagai fasilitator yang bertanggung jawab, yang berwenang memanajemen semua dari mungkin pembelajaran anak-anaknya, pembelajaran guru-gurunya. Itu kita berorientasinya kepada kepala sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan. Ya, oke. Terus kemudian bagaimana inovasinya? Nih, ada DigiClass Mentoring. Jadi ada 4 pilar program, ada digital readiness audit, pemetaan kemampuan digital guru. Kemudian ada peer mentoring, digital coaching, pembentukan kelompok belajar. Kemudian pembuatan konten digital lokal dari guru-guru. Kemudian refleksi digital mingguan. Oke, ada sedikit praktik kerja dari Bapak Ibu. Sedikit saja saya ingin mengenalkan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu yang namanya
Gemini. Sudah tahu Gemini AI? Tinggal diklik aja, diketik, atau Canva ada di situ, Canva atau Chat GPT bisa digunakan di HP ataupun di laptop, bisa kok. Ibu mau mencari apa, ibu mau menyusun apa, mau LKPD pun sekalipun ada, bisa ditunjukkan oleh Chat GPT, bisa dibantu. Kalau saya nyebutnya asisten, ya asisten GPT mana, saya mana nih, gitu kan, atau asisten AI saya mana nih ini. Yang penting kuncinya apa, Bu? Promptnya, perintahnya, instruksinya jelas. Mereka akan bekerja secara robotik. Bisa dibuatkan. Tolong dong pakai kapakannya, bisa. Sampai ke gambar loh, Bu, visualisasi ada. Sampai tolong buatkan sampai PPT, bisa dibentuk PPT. Nanti tinggal jawab aja instruksi selanjutnya, bisa di-download seperti itu. Nah, kemudian ini di Gemini ya, kita lakukan di Canva. Apakah di Canva bisa? Oke, kita lihat di Canva. Di Canva ternyata bukan hanya untuk kita mengedit-edit gambar aja, tetapi ternyata banyak template dan AI Canva. Oke, di sini ada desain, ada template, dan ada AI. Ini ibu untuk sehari-hari kesulitan untuk LKPD, tadi bisa ditanyakan juga di apa? Di Gemini, Chat GPT, atau di Canva sekalipun. Ini bisa keluar di sini. Buatkan LKPD kelas berapa? Kelas 5. Oke. Ada Bu, ntar keluar kelas 5, banyak. Bisa kita ya. Oh, ternyata mereka tuh. Ternyata LKPD keluar. Langsung kan? Iya, robotik banget. Sampai ke PPC. Nah, tambah lagi. Nah, itu di Canva. Ya, ini di Canva. Oke, di Canva pun sekalipun ada, Bu. Oke, jadi banyak yang bisa kita lakukan di sini ternyata. Ini di ini ya, di Canva ya. Sekalipun Bu Siko mau nyari LKPD, ada di sini template LKPD apa, Mbak? IPAS kelas 5. Oke, kita lihat. Nanti kita ditunjukkan berbagai macam gambar. Nah, rantai makanan, segala macam, semua ada di sini. Jadi kita makin kaya ilmu kita, makin bisa lebih bermakna lagi apanya pembelajaran kitanya, makin lebih inovatif lagi pembelajaran. Ketika begini aja tuh, kalau ibu mau gunakan ini, ibu klik sesuaikan template, jebret, jadi, ya, oke. Nanti setelah ini, jika memang ibu mau perbanyak, mau digunakan di anak-anak, tinggal diperbanyak jari-jari makanan dengan bentuk binatang yang sesuai. Kan tahu sendiri ibu, kita mah guru juga boro-boro bisa gambar kembang biasa gitu ya, gambar manuk gitu kan, gambar burung nggak bisa kan, ya banyak standar aja gitu kan. Tapi kalau di sini kita bikin LKPD-nya tinggal semudah itu, kita bisa melakukannya. Oke, jadi selain dari Canva mungkin bisa kita gunakan Chat Gemini atau GPT. Oke, nah sampai ada yang mau praktek nggak? Ada yang masih penasaran nggak? Atau ada yang bertanya kah soal ini? Karena tujuan saya di sini mudah-mudahan terwujud. Jadi ada terbentuknya komunitas belajar di SD Negeri Curug 4 yang khusus tujuannya untuk belajar kita sama-sama, sebagai wadah, sebagai ruang kita untuk belajar, mengkomunikasikan segala macam permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama kaitannya dengan perkembangan peserta didik kita.